Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk terus belajar. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tema 8, subtema 3, pembelajaran 1. Kita semua tahu bahwa ketersediaan air bersih tentu sangat penting bagi kehidupan manusia. Air bersih selalu tersedia di bumi karena air mengalami siklus air. Setiap hari, kita memerlukan air bersih untuk beraktivitas, di antaranya untuk minum, untuk mandi, untuk memasak, untuk mencuci, dan sebagainya. Kita selalu membutuhkan air yang bersih. Ada air yang aman digunakan untuk memasak dan minum. Namun, ada pula yang sebaliknya. Kualitas air sangat berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup dan lingkungan sekitarnya. Kira-kira apa saja ya syarat-syarat air yang berkualitas baik? Syarat kualitas air yang baik meliputi 3, yaitu syarat fisik, syarat kimiawi, dan syarat mikrobiologi. Apa saja syarat fisik dari air yang baik? Yaitu tidak keruh, tidak berwarna apapun, tidak berasa apapun, tidak berbau apapun, dan suhunya antara 10 sampai 25 derajat Celcius. Dan juga tidak meninggalkan endapan, itu syarat secara fisik. Kemudian syarat kualitas air yang baik secara kimiawi, yaitu tidak mengandung bahan kimiawi yang mengandung racun, tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan, cukup yodium, dan pH atau derajat keasaman air antara 6,5 sampai 9,2. Kemudian yang ketiga, syarat kualitas air yang baik secara mikrobiologi diantaranya tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, tifus, dan kolera jika dikonsumsi oleh makhluk hidup. Jadi, syarat air yang berkualitas baik, aman untuk dikonsumsi, diantaranya harus memenuhi 3 syarat tadi, yaitu syarat fisik, syarat kimiawi, dan syarat mikrobiologi. Apa saja informasi penting dari bacaan di samping? Nah, mari kita baca. Air untuk kebutuhan sehari-hari. Air penting bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Air dapat digunakan sebagai air minum, mencuci, mandi, dan memasak dalam kehidupan sehari-hari. Air juga dapat digunakan sebagai sumber penghasil listrik dan mengairi ladang pertanian. Air yang digunakan untuk memenuhi semua kebutuhan rumah tangga harus berupa air bersih. Air dapat diperoleh dari berbagai sumber. Beberapa sumber air seperti air tanah, air hujan, mata air, air permukaan, dan air laut. Beberapa sumber air tersebut tidak semua dapat dikonsumsi dan dapat digunakan sehari-hari. Air memerlukan proses pengolahan yang tepat agar air dari sumber tersebut dapat dikonsumsi dan dapat digunakan sehari-hari. Pengolahan air dilakukan agar air tersebut benar-benar terhindar dari kuman dan bakteri. Nah, dari bacaan tadi, kira-kira informasi apa saja ya? Informasi penting dari bacaan tersebut. Nah, informasi penting dari bacaan yang telah kita baca tadi, nah, yaitu air digunakan untuk minum, mencuci, mandi, memasak, dan menghasilkan listrik dan mengairi ladang.
Kemudian informasi penting berikutnya itu air perlu diolah agar dapat dikonsumsi oleh makhluk hidup. Dan informasi penting yang ketiga, sumber air dapat diperoleh dari air tanah, air hujan, air permukaan, dan air laut. Nah, itu adalah informasi penting dari bacaan yang berjudul Air untuk Kebutuhan Sehari-hari. Hal yang terdapat dalam informasi penting pada bacaan. Di antaranya adalah itu objek yang dibicarakan, kemudian orang yang ada dalam pembicaraan, berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan tempat, berkaitan dengan alasan, dan juga berkaitan dengan uraian peristiwa. Dan anakku, untuk pembelajaran hari ini Ustazah cukupkan. Ada kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Tetap semangat untuk terus belajar. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.